Hai hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film zombie Planet Terror tahun 2007. Ceritanya tuh tentang gas beracun yang ngubah orang-orang jadi zombie. Wih, paten kali filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Awal mula film, kita dikenalkan sama Cherry, seorang penari striptease di klub malam. Gara-gara dia sadar kalau kerjaan kayak gitu nggak betul, dia akhirnya ngundurin diri dari pekerjaan itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aja ada sekumpulan mobil militer yang lewat. Cherry terkejut dan badannya jadi kecampak ke dalam tong sampah. Gak minta maaf pula orang itu, langsung pergi aja mereka, ninggalin Cherry dengan kaki yang udah luka. Mobil-mobil tadi berhenti di pangkalan militer. Jadi kan ceritanya tuh mereka mau ngadain transaksi senjata biologis dengan ilmuwan bernama Abby. Tapi Letnan Muldoon gak bisa ditoko-tokoin. Dia tahu kalau Abby berbuat curang dengan nyimpan sebagian bahan kimia untuk kepentingan pribadi. Langsung terjadilah aksi baku tembak. Namun kelompok Abby kalah. Pas dalam keadaan terancam, dia sengaja nembakin mesin gas biokimia. Orang-orang yang kena gas itu langsung berubah jadi zombie. Tapi yang anehnya kan, si Muldoon sama anggota militer yang lain gak takut. Malah didatengin orang itu buat dihirup rame-rame. Ditengok ada kesempatan buat kabur, Abby langsung pergi cabut aja dari sana. Namun mendadak mobil yang dipakainya diserang sama zombie. Di lain tempat, pemilik restoran barbecue babi, JT, kedatangan seorang cewek bernama Tammy. Dia lagi butuh air radiator buat mobilnya. Bersamaan Cherry juga sampai di sana. Dia pakai toilet di situ buat bersihin luka sobek di pahanya. Lengket kaca itu ya kan? Kebetulan pula di resto itu Cherry ketemu dengan mantan pacarnya, Ray. Awalnya malu-malu anjing, tapi karena udah larut malam, Cherry minta tumpangan buat tidur di rumah si Ray. Udah dikasih lampu hijau ya kan? Gaslah terus. Di rumah sakit ada sepasang dokter laki bini bernama William dan Dakota. Kebetulan orang ini dua lagi dapat tugas jaga malam bareng. Tapi walaupun kerjaan bagus, gaji gede, hubungan rumah tangga mereka nggak akur. Di malam itu William dapat pasien dengan luka bolong di tangan. Pas kondisi badan dicek, suhu badan mendadak jadi panas sekali. Abis itu lidah pun udah terinfeksi. Si dokter Felix ngasih tahu kalau gejala penyakitnya mirip kayak wabah virus tentara yang pulang dari Irak akibat gas beracun. Di tempat lain, mobil Tammy mendadak mogok lagi di tengah jalan. Waktu dia lagi minta tumpangan sama mobil yang lewat, tiba-tiba aja jebret! Diserang sama zombie dia. Abis sekali badan dimakani. Cherry dan Ray yang lewatin jalan itu dipikir mereka orang-orang tadi lagi nyeret bangkai rusa. Tapi tiba-tiba aja Ray terkejut gara-gara ada orang yang mendadak nyebrang jalan. Karena kemudi nggak bisa dikendalikan, buah! Jadi terbalik mobil orang itu. Gak disangka mendadak zombie datang nyeret badan si Cherry. Langsung cepat-cepatlah dikejar Ray. Paten kali senapannya. Jeder, jeder, jeder. Si zombie-zombie biawak memang berhasil dimatikan. Tapi ternyata satu kaki Cherry udah putus. Wih, ngeri kali bah. Mana ada cerita, langsung dibawa aja lah ke rumah sakit. Namun mendadak polisi datang nangkap Ray gara-gara kepemilikan senjata ilegal dan bertanggung jawab atas kecelakaan Cherry. Di malam itu ya kan, makin banyak korban yang bermasukan ke rumah sakit. Semua kondisi badan koyak tercabik-cabik. Rupanya salah satu dari mereka ada mantan pacar bini si William. Waktu Dakota tahu kalau mayat itu adalah Tammy, dia langsung terkejut nangis. Si William yang nengok ekspresi kayak gitu langsung jadi curiga. Apa mungkin bininya masih selingkuh? Langsung dicari tahu lah sama dia ya kan. Sadis sekali cara dia nginterogasi. Tangan dicucukkan pakai suntik biar mati rasa. Abis itu diambil paksa HP-nya. Dan ternyata dugaannya betul. Pas William mau ngasih hukuman, mendadak petugas ambulan datang. Dikurung dululah si Dakota di dalam lemari. Ternyata ya kan, mayat-mayat tadi udah gak nampak lagi. Abis itu lantai juga udah berselema banyak darah. Dipikir mereka mana mungkin mayat bisa jalan lagi. Setelah proses operasi selesai, gak berapa lama Cherry akhirnya siuman. Nengok kakinya yang udah tinggal satu, jadi terkejut batin lah dia. Di kantor polisi zombie-zombie udah pada berdatangan.
Awalnya dipikir sheriff mereka cuma orang gila aja. Tapi pas ditengok salah satu anak buahnya dimakani, langsung ditembakkannya aja lah orang itu semua. Ngeri kali, sampai meletup-meletup mobil dibuat. Si Ray nggak tinggal diam, dia juga ikut bantu. Khawatir dengan keadaan Cherry, Ray bergegas pergi ke rumah sakit. Si sheriff juga ikut, takut dia Ray nanti buat masalah lagi. Balik kita ke rumah sakit. Sekarang kondisi di tempat itu udah makin rame aja pasien yang datang dengan keadaan badan terinfeksi virus nggak jelas. Malah pasien yang tadi tangannya bolong sekarang udah berubah jadi ngeri kali. Saking ketakutannya, William jadi terbodok diam. Wah, dikasihkan pecahan bisul darah ke muka. Jijik kali aku bah nengoknya. Abis itu di rumah-rumah penduduk pun sebagian orang juga udah terkontaminasi. Caklah bayangkan kalau pacar kalian jadi zombie. Apa nggak sedih kali ya kan? Si Dakota yang takut diapa-apain sama William dengan nekat langsung lompat aja dia dari jendela. Walaupun tangan masih mati rasa, tapi Dakota tetap berusaha ngendarain mobil buat ngejemput anaknya kabur dari rumah. Suasana di jalanan udah rusuh kali. Bersamaan si Ray dan sheriff udah sampai di rumah sakit. Gak taunya ya kan, udah parah kali keadaan di dalam. Banyak dokter dan perawat yang bermatian. Oh, si Ray nggak takut sama sekali. Cuma pakai 2 pisau aja, dia akhirnya berhasil masuk ke ruangan Cherry. Dipikir udah berubah lah mantannya itu jadi zombie. Tapi ternyata Cherry cuma lagi berondok ketakutan aja. Gara-gara nggak bisa jalan, kaki meja dicopot. Abis itu langsung mau dicucukkan aja ke paha. Cerot! Wih, udah kayak bajak laut aja si Cherry. Situasi makin gak terkendali. Mereka langsung segera cabut aja pergi ke restoran JT karena dipikir di sana lebih aman. Tapi kan gak ada otak kali si Ray ini. Belum naik padahal si Cherry, tapi mobil udah main digaskan aja sama dia. Oh alah, kacau kali bah. Rusak. Dakota udah sampai di rumah. Dia langsung pergi bawa Tony ke rumah bapaknya. Pas udah sampai di sana, disuruhlah anaknya itu tunggu di mobil ya kan. Buat jaga-jaga dikasih pistol. Mana tahu nanti ada zombie. Udah dikasih tahu juga supaya hati-hati makainya. Waktu Dakota mau masuk ke rumah, jeder! Meletup pistol itu. Wah, udah bolong kepala otak anaknya. Gak disangka tiba-tiba aja William yang udah berubah jadi zombie datang ngejambak rambutnya. Seret! Lepas rambut itu dari kulit kepala. Mayat Tommy langsung cepat-cepat diambil. Abis itu dia teriak-teriak biar bapaknya bukakan pintu. Untung aja si bapak keluar. Dan akhirnya Dakota pun selamat. Sekarang Ray, Cherry, petugas polisi dan korban yang selamat dari rumah sakit berkumpul di restoran JT. Koki bukan sembarang koki dia ini. Gak disangka dia punya moge sama mobil yang paten buat persiapan pergi ke kota. Siap-siaplah orang itu semua ya kan. Waktu semua orang lagi sibuk, Ray masuk ke kamar buat ngelamar. Dia nggak mau kehilangan Cherry untuk yang kedua kalinya. Ya tentu aja lamaran itu diterima. Abis itu ya kan, bermantap-mantap ria lah orang itu dua di kamar si JT. Gak berapa lama, adegan film langsung berubah ke kondisi resto yang udah kebakaran. Zombie-zombie udah pada berdatangan nyerang tempat itu. Dan gak disangka, Dakota sama bapaknya juga udah sampai di sana buat ikutan bergabung. Gara-gara batang leher si sheriff lagi terluka, dia ngasih kepercayaan ke Ray buat mimpin mereka keluar dari sana. Oh, diputar-putar dulu pistol itu sama dia. Keren. Si Ray nyuruh Joel buat masukin mobil truk ke dalam restoran. Tapi ternyata bencong kali dia nggak berani keluar. Gak pakai banyak bacot, Cherry ngambil kuncinya dan langsung pergi aja keluar buat ngambil mobil. Tahu kalian, paten kali si Ray ini ngelindungin dia. Gak ada satupun zombie yang berhasil nyenggol calon bininya itu. Gak pakai lama, akhirnya mobil truk pun berhasil dimasukkan ke dalam. Semua orang itu langsung bergegas buat pergi dari sana. Karena mobil kurang, pergilah orang itu ke tempat mobil si Dakota. Ternyata mobilnya udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Sebagai pengganti, di dalam bagasi ada motor mini punya anaknya. Oh, si Ray bodo amat. Dipakaikannya aja lah motor itu. Wes, sampai jumping. Bisa kali kayak gitu ya kan? Dia pula itu yang paling depan. Tapi memang paten kali lah dia ngendarain. Bisa sambil dipecahkannya kepala otak zombie yang lewat. Keras. Yang pakai mobil juga nggak mau kalah. Asal ditabrakinnya aja semua zombie. Waktu mau ngelewatin jembatan perbatasan, gak taunya jalan itu udah diblokir. Tapi tiba-tiba aja muncul dari belakang tembakan ke arah semua zombie. Pada bermampusan semuanya.
Ternyata kan mereka adalah pasukan militer yang ada di awal film tadi. Letnan Muldol nyuruh anak buahnya buat nangkapin mereka semua. Gedegam, jatuh pingsan. Gak berapa lama Roy akhirnya terbangun. Sekarang mereka semua dimasukkan ke dalam penjara militer. Si ilmuwan Abby ternyata juga ada di situ. Ceritalah dia tentang apa yang lagi terjadi. Jadi kan semua pasukan militer udah lama terjangkit virus, tapi mereka masih bisa bertahan dengan alat gas kimia penunda perubahan jadi zombie. Mendadak datang 2 orang tentara yang mau make Dakota dan Cherry untuk pelampiasan enak-enak. Oh, si Ray gak tinggal diam. Waktu mereka udah dibawa pergi, dia dan Abby berhasil numbangin penjaga yang tersisa. Wih, paten kali memang si Ray ini. Kurasa mantan koboi dia ini dulu. Sebelum nyelamatin ciwi-ciwi, mereka ke pangkalan gas beracun dulu. Soalnya Abby tahu rencana jahat Letnan Muldol yang udah mau dilaksanakan. Pergi ke lantai atas lah mereka ya kan. Anak buahnya berhasil ditumbangkan. Waktu udah jumpa, gak langsung berantem orang itu. Si Muldol ngasih tahu alasan kenapa gas beracun mau disebarin ke udara bebas. Jadi kan dulu pasukan militer ini adalah tim khusus yang dikirim ke Afghanistan untuk nangkap Osama bin Laden. Tapi nggak sengaja malah terbunuh pula sama mereka. Makanya itu pemerintah Amerika jadi nganggap misi mereka gagal dan sengaja ngasih gas beracun ke pasukan militer untuk dijadiin kelinci percobaan. Si Muldol yang tahu hal tersebut jadi ngamuk lah. Itulah tujuan gas virus disebarin agar terjadi penyeleksian biar dari orang yang kebal bisa dijadiin vaksin buat ngobatin mereka. Gak taunya dia udah berubah aja jadi monster zombie. Tapi gak kayak di film Resident Evil yang susah kali dibunuh. Di film ini enteng kali. Cuma berapa kali tembak aja udah langsung mati zombinya. Jeder, mati. Di ruangan lain, Cherry lagi dipaksa joget dengan kaki kayunya. Karena udah palak kali dia, gedegam. Abis itu dicucukkan mata si biawak pakai patahan kayu. Cerot. Syukurin. Gak berapa lama, Ray dan Abby udah sampai di sana. Ditengok kaki kayu Cherry udah rusak, langsung digantikan si Ray pakai mesin gun khusus. Gak taunya si biawak masih hidup. Oh, diteskan sama si Cherry lah pakai kaki barunya itu. Cek, buam. Kecampak jauh. Abis itu tentara yang lain langsung ditembakin juga. Wih, paten kali bah. Gak pakai lama, mereka semua langsung siap-siap bergegas keluar dari sana. Tapi JT dan Sheriff lagi terluka parah. Jadi orang itu 2 tinggal buat ngeledakin tempat itu. Biar jalan mereka menuju ke helikopter aman, Ray dan Cherry naik motor buat nembakin pasukan militer. Wes, gak ada imbang lah. Ngeri. Si Abby sok berani kali maju sendiri. Jebret! Pecah kepala otaknya ditembak. Ditengok semua udah keluar dari dalam pangkalan, JT langsung ngeledakin tempat itu. Buam! Terjadi ledakan di mana-mana. Sekarang tinggal penjagaan helikopter aja yang mau dihabisin. Dengan gak kembut ketakutan, Cherry terbang ke tembok pembatas. Oh Mak Jang, memang gak ada imbang lah si Cherry ini ya. Enteng kali dia nembakin orang itu semua. Jeder! Meledak mobil itu dibuat. Ada 1 tentara yang nembakin roket launcher. Si Cherry cuma kayang aja dia buat ngehindar. Bisa kali kayak gitu. Keren. Gara-gara kelamaan begaya biar kayak di film-film, dia nggak sadar ada zombie di belakang. Mendadak Ray datang buat nyelamatin. Tapi sial kali dia, badannya juga ikutan ketembak. Akhirnya rombongan berhasil naik ke helikopter. Si Dakota bukannya langsung naik, dia malah ngecek ke helikopter satu lagi. Gak taunya di situ ternyata ada zombie William. Waktu dia mau ngasih serangan, mendadak bapaknya si Dakota datang nembakin. Untung aja cepat datang. Kalau enggak, udah jadi pergedel lah dia. Helikopter akhirnya berhasil diterbangkan. Mereka ngebunuh sisa-sisa zombie pakai baling-baling. Ternyata nyawa Ray gak terselamatkan. Cherry sangat sedih ditinggalin orang yang paling dia cintai. Setelah ngasih ciuman perpisahan, Cherry ngerai tali yang dikasih Dakota. Kayak mana lah gak sedih, padahal barusan dilamar dan bermantap-mantap ya kan. Setahun kemudian, setelah ngelewatin perjalanan panjang, Cherry dan rombongannya berhasil nemuin tempat yang bebas dari virus zombie. Kaki palsunya sekarang udah diganti pakai minigun. Apa nggak makin paten kali itu ya kan? Ternyata dia sekarang juga udah punya anak dari hasil bercocok tanam dengan Ray waktu itu.
Dan akhirnya film zombie aneh ini pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Planet Terror tahun 2007. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga, jangan terus-terusan bersedih. Pasti kita bakalan bisa menemukan pengganti yang lebih bagus. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and